memanggil aku dan kau. Lihatlah, Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Shalom adik-adik pra-remaja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik pra-remaja, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita semua dalam peringatan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus atau Jumat Agung yang tertulis dari Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari adik-adik semua memperhatikan Alkitabnya. Saya membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan dikatakan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adik-adik pra-remaja, hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus atau yang biasa disebut dengan Jumat Agung. Kematian Yesus Kristus ini merupakan hal yang sangat penting untuk iman kita. Sebab ini adalah bukti bahwa Allah sungguh
mengasihi dunia dan mengasihi semua ciptaannya. Allah tidak menginginkan manusia itu untuk binasa, tetapi Allah menginginkan semua ciptaannya supaya memperoleh keselamatan. Dan tidak ada seorang pun ciptaan yang Tuhan ciptakan itu supaya mendapatkan kebinasaan. Sebab itulah Allah yang merendahkan dirinya, yang menyuruh anaknya Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Dunia yang telah dikuasai oleh dosa, sehingga hatinya tidak mampu lagi melihat kebenaran Allah itu. Yesus anak Allah yang seolah-olah melakukan dosa, dituduh untuk berbuat dosa, dan bahkan menuduh bahwa Yesus mengutuk Allah. Itulah kebenaran yang tidak bisa dilihat oleh manusia itu, oleh karena dosa itu. Karena itu adik-adik pra remaja, dalam perayaan Jumat Agung hari ini, Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan untuk keselamatan umat manusia, supaya kita memperoleh sukacita, supaya kita memperoleh kemerdekaan, dan supaya kita memperoleh keselamatan. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, adik-adik pra remaja, kematian Yesus Kristus ini memberikan semangat yang baru, memberikan harapan yang baru, memberikan kehidupan, memulai hidup yang lebih baik, hidup yang lebih teratur, hidup yang lebih sopan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberikan hidup yang lebih baik, yang lebih sopan, yang lebih teratur, dan memberikan semangat yang baru. Adik-adik pra remaja, dalam firman Tuhan ini, para tentara yang ditugaskan menyalibkan Yesus, mengambil Yesus dan menghantarkan Yesus ke Bukit Golgota, dan mereka menyiksa, menghukum di atas kayu salib. Kayu salib itu yang merupakan tiang tegak. Dia ditempatkan di sana, dia diikat. Mereka memaku tubuh Yesus. Mereka mengikat, mencambuk. Bagi orang Romawi, bahwa hukuman salib itu adalah hukuman yang paling berat sekali, hukuman yang paling keji sekali. Bahwa orang yang disalibkan adalah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang sangat besar, sehingga hukuman itu harus diterima oleh Yesus karena dosa manusia. Dan bukan hanya Yesus disalibkan di sana, tapi ada dua orang yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan Yesus berada di tengah-tengah. Dan Pilatus menuliskan sebuah kalimat yang mengatakan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tentunya
bagi para orang Yahudi dan para imam-imam itu sangat keberatan apa yang dituliskan oleh Pilatus itu. Mereka mengatakan kepada Pilatus supaya tulisan itu tidak dituliskan. Tetapi apa dikatakan oleh Pilatus? Raja orang Yahudi, Yesus yang mengatakan itu. Dan Pilatus mengatakan, apa yang kutulis tetap tertulis. Dan prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus itu, mereka mengambil pakaiannya lalu membagi menjadi 4 bagian dari pakaian Tuhan Yesus itu. Namun jubah yang dipakai oleh Yesus itu, mereka mengundi siapa yang memenangkan dari yang diundi mereka itu. Dialah yang berhak mendapatkan jubah dari Yesus Kristus itu. Maka apa yang mereka lakukan itu semua sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membuang undi atas jubahku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Itulah yang dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Adik-adik pra-remaja, apa yang perlu kita petik dari kisah penyaliban Yesus Kristus ini? Dari cerita Yesus yang disalibkan ini. Tentunya kita akan melihat betapa begitu besar kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Yesus yang memikul salib bukan karena dosa dia. Yesus yang diantarkan ke Golgota membawa kematian yang mengerikan dan menakutkan. Tetapi Golgota itu berubah menjadi tempat yang mengalirkan anugerah kehidupan yang kekal karena Yesus mati disalibkan di sana. Begitu besar kasih Tuhan itu. Mereka yang mempermalukan Yesus di atas kayu salib itu, yang sesungguhnya kita yang harus dipermalukan karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus menggantikan itu. Yesus menggantikan kita supaya mendapatkan semua hinaan, cercaan, cicaan, bahkan penyaliban dan kematian itu. Sebab itu adik-adik pra-remaja, hal yang pertama yang boleh kita dalami dari peristiwa Jumat Agung ini, supaya kita orang yang dipilih oleh Yesus Kristus menjadi pengikut Kristus itu, menjadi orang yang senantiasa taat kepada Dia, menjadi setia dan taat kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya kepada dosa-dosa manusia. Adik-adik pra-remaja dipanggil menjadi orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus, untuk mengasihi Yesus Kristus itu di dalam kehidupannya. Jangan menjadi orang-orang yang tidak setia. Jangan menjadi orang-orang yang tidak mau setia mengikut Dia. Tetapi kita dipanggil menjadi orang yang setia, yang taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Maka adik-adik, kalau adik-adik pra-remaja menjadi remaja Kristen atau pra-remaja Kristen, harus menjadi orang yang setia. Harus menjadi orang yang taat kepada Yesus Kristus yang telah mengasihimu. Jadi Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan kita juga harus setia mengasihi Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka apa yang diperbuat oleh orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan itu? Yang pertama itu hidupnya harus lebih baik.
Yang kedua itu hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi berbuat yang melanggar kehendak Tuhan itu. Jangan lagi berbuat dosa di hadapan Tuhan itu. Itu menjadi orang yang taat, yang setia kepada Tuhan. Karena orang yang setia dan taat kepada Tuhan itu, dia menyadari dalam hidupnya kasih Tuhan itu sangat besar. Pengorbanan Tuhan itu di dalam Yesus Kristus itu sungguh sangat mulia sekali. Dan pertanyaan bagi kita adik-adik praremaja, sudah seberapa besar kasih kita kepadanya? Jangan-jangan jika ditanyakan kepada adik-adik praremaja, seberapa besar kasihmu kepada Tuhan? Kasih Tuhan itu sangat besar bagi kita. Sebab itu peristiwa atau kematian Yesus Kristus ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Yang kedua, adik-adik praremaja, jika yang pertama kita diajak supaya menjadi orang yang setia dan taat, yang kedua supaya kita hidup senantiasa dalam firman Tuhan. Hidup senantiasa dalam firman Tuhan mau mengajak kita lebih mengenal kasih Tuhan itu, lebih mengenal perbuatan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Biasanya setiap Jumat Agung, dalam peringatan Jumat Agung, banyak orang-orang Kristen yang merasa bersedih karena begitu siksaan dan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, yang begitu sangat keji sekali, yang begitu sangat kejam sekali. Bahkan ada yang meneteskan air mata dalam peristiwa Jumat Agung. Tetapi bila pun ada yang demikian, adik-adik praremaja, bahwa kematian Yesus Kristus itu memberikan sukacita yang besar dalam hidup kita. Yang seharusnya kita dihukum mati oleh dosa-dosa itu, tetapi Tuhan menggantikan kita karena kematian dan penyalipannya. Ini mendatangkan sukacita bagi kita, mendatangkan sukacita yang besar untuk keselamatan kita. Maka kita harus hidup dalam firman Tuhan, supaya kita akan semakin banyak melihat perbuatan-perbuatan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Di samping menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan itu, hiduplah dalam firman Tuhan, supaya adik-adik praremaja melihat betapa besar kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Maka dari itu, perayaan Jumat Agung ini, renungkanlah itu dalam hidupmu. Atas perbuatan Tuhan itu, atas pemberian hidup Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing dalam perayaan Jumat Agung, kematian anakmu Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk dosa dan keselamatan kami. Ya Tuhan Allah yang di surga, begitu besar kasih Tuhan, begitu besar perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami orang-orang berdosa ini. Tuhan tidak membiarkan kami mati dalam dosa. Tuhan tidak membiarkan kami
dalam kematian itu. Tetapi Tuhan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, oleh kematian-Mu, ya Tuhan, biarlah kami semakin taat dan setia mengikut Yesus Kristus dalam kehidupan kami, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang seturut kehendak Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, supaya kami melihat lebih banyak, lebih dalam perbuatan Tuhan yang begitu besar. Kuatkan kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pada saat ini, bila mana kami dapat merayakan Jumat Agung itu bersama dengan adik-adik praremaja. Sertai mereka, orang tua mereka, jauhkan mereka dari penyakit, tetapi berikanlah kesehatan senantiasa kepada mereka. Berikan sukacita di dalam keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan para kakak-kakak praremaja. Engkaulah selalu membimbing, menuntun mereka untuk menyatakan firman-Mu kepada adik-adik praremaja. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai